Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Iim Siti Rohimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Cilegon. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Dari pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Pembelajaran dilakukan dengan mentransfer ilmu kepada murid dengan menggunakan metode ceramah atau demonstrasi. Dengan kata lain, murid adalah objek dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, saya kurang memahami karakter murid. Setiap murid memiliki karakter gaya belajar yang beragam, tetapi proses pembelajaran yang dilaksanakan secara monoton hanya menggunakan metode demonstrasi. Berikutnya, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Yang keempat, dalam proses pembelajaran, murid pasif dan motivasi belajar rendah. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Berikutnya, guru juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Serta guru juga harus menghargai karakteristik murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian, pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian kita sebagai guru harus memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu diantaranya aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Guru harus bisa memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajar, kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, dan memilih cara belajar. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD? Strategi yang akan diterapkan yaitu merencanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Strategi berikutnya yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memperbaiki praktek pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Implementasi yang sudah saya lakukan di sekolah pada pembelajaran PJOK materi bela diri pencaksilat, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan
melibatkan murid sesuai metode student center. Murid diberikan LKPD, mereka harus bisa berdiskusi dan mempresentasikan pada kelompok. Kemudian murid diberikan keleluasaan untuk bisa menciptakan dan merangkai gerak dasar variasi bela diri pencaksilat. Saya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kemudian tugas yang sudah dibuat mereka harus diunggah ke media sosial yang mereka punya. Jatuh. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa dasar-dasar dari pemikiran KHD yang sangat baik dan harus kita terapkan di proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Seperti contoh, anak-anak itu tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, lalu kita dengan seenaknya memberikan warna kepada mereka. Pada dasarnya, anak-anak itu mempunyai garis yang samar-samar. Tinggal bagaimana kita menuntun garis itu menjadi jelas sesuai dengan minat, bakat, dan keunikan serta keistimewaan setiap anak. Pendidikan bukan hanya untuk menuntun ilmu saja, tetapi kita juga memberikan suri tauladan, menuntun mereka untuk memiliki budi pekerti yang baik. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Berikut testimoni dari rekan sejawat dan murid kelas 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah Mulyani. Saya mengajar mata pelajaran prakarya dan di sini saya sebagai rekan sejawat dari Bu Iin Siti Rohmah Mulyani SPD. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Iin Siti Rohmah dalam materi pencaksilat. Di sini yang saya lihat adalah Bu Iin sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dan tercantum di RTP dengan memanfaatkan pembelajaran berinisiasi di mana anak melakukan kegiatan pencaksilat, membuat dan menciptakan pola-pola pencaksilat sesuai dengan kreativitas siswa masing-masing. Di sini juga anak sudah memanfaatkan IT, yaitu memanfaatkan media sosial mereka untuk mengunggah hasil cipta kreasi pencaksilat sesuai dengan kreativitas mereka melalui media akun sosial mereka masing-masing. Kemudian dalam pembelajarannya pun anak-anak memanfaatkan kuisis untuk mengetahui dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai materi pencaksilat yang sudah diajarkan dalam pembelajaran materi pencaksilat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan selalu berkreasi dan kreativitas dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nama saya Tamar Medi dari kelas 9C. Saya ingin memberikan pendapat di materi bela diri pencaksilat. Yang pertama, saya sangat senang karena dapat mempelajari bela diri pencaksilat dan melestarikan budaya bangsa. Saya juga bisa bertukar pendapat dengan teman-teman saya, dan saya juga lebih akrab dan lebih dekat dengan teman-teman saya. Saya juga merasa senang saat dikoreksi dan diberi masukan dari ibu guru. Yang kedua, saya merasa kesulitan karena jika ingin berlatih, teman-teman saya ada yang tidak datang dan ada yang punya keperluan lain. Yang kedua, saya merasa kesulitan karena rangkaian gerakannya harus
samakan dengan ketukan irama musik. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus melestarikan budaya bangsa dalam bela diri Pancasila. Yuk berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam bahagia, salam belajar, salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.